Oke. Teman-teman harus tahu dulu value atau kelebihan produk teman-teman. Kayak tadi contohnya untuk melangsingkan tubuh gitu ya. Otomatis berarti TM teman-teman, yang teman-teman bidik itu yang agak gemuk gitu kan. Jadi teman-teman gampang nih pakai metode yang no pain no sales ini. Terus yang kedua ada teknik now on never. Ini tuh maksudnya berupa diskon, promo, atau potongan harga yang bisa didapatkan konsumen jika melakukan pembelian saat itu juga. Kayak contohnya, teman-teman mau follow up nih gitu. Mbaknya tuh bilang mau transfer, tapi nggak transfer. Bisa pakai teknik ini nih teman-teman, kayak contohnya, halo Mbak, kebetulan hari ini ada potongan harga 25% nih gitu. Mbak mau ambil promonya sekarang dan besok harga udah normal, otomatis kan itu ngajak mereka tuh untuk apa ya, untuk segera transfer ke kita gitu. Nah, pasti metode ini udah teman-teman pelajarin ya, udah teman-teman praktekin dan udah teman-teman pahamin juga gitu. Langsung ke yang ketiga tadi, berikan solusi dari produk yang dijual. Ini beda jauh sama tadi metode no pain no sales. Ini sama aja kayak tadi. Untuk jadi teman-teman harus tahu dulu masalahnya konsumen teman-teman tuh apa. Kayak contoh yang tadi, putus-putus suaranya ya. Sebentar. Udah jelas belum teman-teman? Udah lancar lagi, Thais. Oke, kita terusin ya. Tadi yang ketiga, berikan solusi dari produk yang dijual. Nah, nggak beda jauh sama yang contoh pertama tadi, metode no pain no sales itu. Yang ketiga tuh, kalau misalkan kita harus tahu dulu masalahnya tuh apa kan, berikan solusi dari produk yang dijual. Jadi otomatis kita harus tahu dulu masalah konsumen tuh apa gitu. Kayak yang tadi contoh yang pertama itu langsing, berarti otomatis masalah si customer kita atau target market kita tuh yang agak gemuk gitu, makanya kita tawarin untuk membeli produk kita. Nah, yang keempat, bandingkan kualitas dengan produk pesaing. Di sini kita harus cari tahu dulu value atau kelebihan produk kita dibanding kompetitor. Misalkan kalau jualan gamis gitu ya, di kompetitor tuh ukurannya tuh cuma ada S doang gitu. Sedangkan di kita ada ukuran semua dari S sampai XXL gitu. Nah, itu bisa jadi value dari produknya teman-teman. Jadi sebelum ke bandingkan kualitas dengan produk pesaing ini, jadi teman-teman harus cari tahu dulu value kompetitor kita tuh apa, dan apa value di kompetitor yang nggak ada di produk, value kompetitor yang nggak ada gitu, value di kita tuh nggak ada di kompetitor maksudnya. Paham nggak sih teman-teman? Pebelit gitu ya. Oke. Terus kita masuk yang kelima. Putus-putus lagi. Putus-putus teh. Sebentar ya, kita ganti dulu. Udah jelas belum ya, Teh? Udah jelas belum ya, Teh? Bentar. Udah kedengaran suaranya? Udah. Oke. Tadi yang keempat ya? Kelima, Teh. Kelima. Oke, yang keempat udah paham. Tadi berbelit banget ya ngejelasinnya. Oke, langsung ke yang kelima, tampilkan testimoni positif. Pasti di sini teman-teman udah pada pakai ya teknik yang testimoni ini, udah banyak banget kayaknya teman-teman dapat testimoni terus dikasihin ke customer baru teman-teman gitu. Nah, testimoni ini tuh bisa nambah kepercayaannya calon konsumen ke kita gitu. Jadi ini wajib banget teman-teman punya. Yang belum punya testimoni boleh minta ke konsumen kita yang pernah kita kasih yang pernah beli produk di kita. Misalkan
Kak gimana nih udah pakai produk kita, udah apa gitu, kayak tadi pelangsing gimana Kak, udah turun BB-nya atau gimana gitu ya. Teman-teman boleh, atau bisa nanti udah dikasih testimoni, teman-teman kasih hadiah atau gift atau apa gitu. Nah, dari kelima ini ada yang mau teman-teman tanyain nggak? Kita diskusi bareng Teh Sinsin ya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Cynthia. Teman-teman boleh manggil aku Teh Sinsin ya. Oke, nge-review yang tadi Teh sampaikan, ternyata eh, hubungan kita sama customer itu nggak cukup sampai closing. Ketika mereka selesai closing, kita juga harus membangun eh, membangun testimoni. Tentu kita harus dapat dulu kepercayaan dari mereka. Jadi sebelum jadi intinya ketika customer sudah closing di kita nggak boleh biarin mereka lepas begitu aja. Tetap harus ada treatment step by step-nya. Oke, dari materi yang Teh Ii sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Teh Ii, suara aku jelas kan? Jelas Teh Sinsin. Coba Mbak Yanti ada yang mau ditanyain, Mbak Yanti? Tadi paling semangat nih Mbak Yanti. Dulu. Oke. Nah, karena belum ada yang nanya ya, jadi aku mau nanya dulu deh, kendala teman-teman saat jawab chat atau closing itu apa sih? Yuk boleh tulis di chat ya, teman-teman. Kenapa sih banyak customer yang tiba-tiba gak jadi closing atau kabur dan lain-lainnya? Oke, ini dari Mbak Azazia. Cara merawat CS biar rajin belanja apa Kak? Oke, cara merawat customer biar rajin belanja. Nah, tentunya kalau customer lama harus ada treatment khusus ya Kak, nggak bisa digabungin dengan customer baru. Misalnya adain diskon khusus customer lama. Jadi khusus kalau kita nih di SBO kan produknya tuh jasa ya, teman-teman. Jadi si alumni ini kita dapat diskon khusus untuk alumni. Jadi mereka itu merasa dispesialkan. Nih kalau Kak, siapa tadi maaf Kak Is? Nah, Kak Azazia misalnya produknya tuh baju nih. Baju untuk customer yang lama, Kak Azazia itu bisa mungkin kasih diskonnya 20% untuk mereka, atau dikasih free ongkir atau dikasih bonus tambahan supaya mereka itu happy dan terus repeat order sama produknya Kakak gitu sih. Next. Ada pertanyaan lagi dari Kak Julfa ya. Afan mau nanya Kak, misalkan ada customer yang mau closing, tapi malah cancel. Nah itu gimana jawabnya Kak? Biasanya suka langsung ngedown katanya. Oke, biasanya kita tahu dulu kebutuhannya mereka Kak. Siapa tahu produk yang mereka pilih itu ternyata mereka sadar kalau bukan kebutuhannya customer itu. Jadi ketika jawab chat wajib banget diakhiri chatnya dengan setiap pertanyaan. Misalnya nih, kalau udah mau closing, nah udah fix nih, tapi customernya tuh tiba-tiba ngilang tanpa kabar. Nah, coba di follow up lagi. Misalnya nih ya, produknya
kerudung atau himar. Himar ini dia udah mau closing tapi tiba-tiba ngilang dan cancel, nggak ada kabar. Coba besoknya kakak follow up lagi. Halo kak, apa kabar? Untuk himar brand A itu stoknya udah menipis. Rencananya kakak himar punya kakak mau dikirim kapan? Nah, otomatis si customer itu bakal ngeresponnya juga tuh. Harus rajin-rajin follow up sih Kak Julfa. Oke, katanya harganya terlalu mahal Kak katanya. Nah, kalau harga nih. Nah, kalau untuk harga, coba sebelum ngasih harga, Kak siapa? Kahis ya yang nanya ya? Kak Yanti. Nah, sebelum ngasih harga, Kak Yanti coba tonjolin dulu si value produknya. Nah, misalnya nih bahannya terbuat dari bahannya nyaman, adem, kayak gitu sih. Keluarin dulu, jadi kita tuh jangan jual produk, tapi jual value-nya. Kalau di bidang jasa jangan jual produknya, tapi kasih solusi untuk customer kita gitu. Jadi sebelum kasih tahu harga, kasih tahu dulu value produknya supaya mereka tuh nggak ngira harga kita terlalu mahal karena mereka nggak tahu value produk kita seperti apa gitu. Kalau di materi tadi yang contoh baju ya. Kalau di kompetitor kita cuma ada ukuran S, di kita ada S, XL, dan XXL gitu. Itu juga salah satu value ya. Oke, kita ke pertanyaan lain ya. Kadang-kadang cuma sampai tanya-tanya tapi gak jadi beli katanya. Wah, ini tuh kasus yang sering banget terjadi sih Kak sebenarnya. Sering banget ya customer kabur cuma tanya-tanya doang. Gak jadi beli karena kepincut kompetitor atau dapat produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, ini tuh tinggal pinter-pinternya kita buat ngerayu dan ngeyakinin si customernya sih. Kalau menurut aku ya, biar customer yakin sama kita, kita tuh harus cari kesamaan sama mereka. Intinya harus buat mereka nyaman dulu. Kalau di chat itu ada teknik match and mirroring. Jadi kalau misalnya kita harus menyesuaikan bahasanya sama customer kita Kak, supaya mereka nyaman, percaya, dan kita juga harus bisa meyakinkan mereka supaya jadi beli di kita. Ya tadi, salah satunya dengan menonjolkan value dari produknya. Oke. Balik lagi ke value ya. Ya, value itu nomor satu sih Kak Iis. Harus selalu ada kalau di CS itu. Iya, soalnya kalau gak mau banting-banting harga harus tonjolin value ya. Kita lanjut ke pertanyaan lagi ya. Ada dari Kamaria. Kak, kalau calon pembeli yang kecantol sama postingan kita, terus nanya harga, kita gercep dong share value kita, testimoni, terus promo spesial, terakhir baru share harga. Habis itu kita di ghosting, kita follow up besoknya nggak respon, follow up lagi masih nggak respon, sampai 3 kali follow up masih nggak ada kabar. Baiknya kita gimana ya Kak? Katanya gitu. Nah kalau udah 3 kali follow up nggak ada kabar, ya udah Kak, ikhlasin aja. Mungkin Allah kasih customer yang lebih baik buat kita. Tapi kemarin tuh ya ada sempat kasus di SBO, dia tuh leads masuk tanya-tanya di bulan Desember, tiba-tiba closingnya di Februari. Mungkin saat itu produk kita belum jadi prioritas, tapi di next di lain waktu kemungkinan si mbaknya transfer itu akan tinggi karena mereka sudah tahu produk kita pertama, terus pelayanannya juga yang sudah mereka tahu. Jadi mereka nggak ragu lagi untuk transfer dan beli di kita gitu sih. Nggak apa-apa Kak, justru kalau misalnya
customer-nya tiba-tiba ngilang, harus kita follow up. Siapa tahu kan chatnya ketumpuk, sibuk ngurusin yang lain, dan ketika kita ingatkan dengan follow up, mereka jadi teringat kembali dan akhirnya closing gitu. Kayak yang kasus kemarin ya di kita. Iya. Leads-nya bulan Februari masuk, closing-nya baru tadi. Iya, karena kalau kayak gitu kita harus rajin-rajin follow up sih, ngingetin. Iya, pasang afirmasi yang baik, jangan lupa ya. Nah, iya itu juga. Kak Maria nanya lagi nih, berarti kita bisa simpen kontak calon pembeli tadi sebagai target market ya Kak? Tanya gitu. Iya, betul banget Kak Maria. Jadi setiap leads yang masuk ke kita, kontaknya wajib di-save supaya mereka tahu apa yang kita jual. Jadi ketika kita bikin story WA, mereka bisa lihat, tapi harus saling save. Jadi ketika ada yang nggak jadi beli, jangan sampai lolos gitu aja. Seenggaknya mereka save kontak Kak Maria dan Kak Maria save kontak mereka gitu, biar ketika ada promo baru atau produk baru mereka tahu infonya. Ini ada untuk memperbanyak calon customer itu gimana ya Kak? Untuk memperbanyak calon customer, pertama cari dulu target market yang tepat Kak Dwi. Lalu cari dulu target market yang tepat, lalu postingnya secara rutin atau konsisten ya. Postingnya harus konsisten dan buat konten yang menarik yang tentunya sesuai dengan target market dan produknya Kak Dwi. Itu sih Kak Dwi. Sekarang banyak banget nih Kak Dwi bisa manfaatin TikTok, Facebook, Instagram Reels, Facebook Reels. Sosial media itu harus dimanfaatin semaksimal mungkin supaya banyak orang yang tertarik ke Kak Dwi dan mendatangkan calon-calon customer baru gitu. Oke. Berarti kalau dari sosial media lain, misalkan dari Instagram itu CTA-nya masukin aja ke WA ya, suruh isi data kayak gitu. Jadi bisa saling save. Nah Nah, gitu iya ya. benar banget. Jadi dari sosial media langsung aja di direct ke WA. Di direct ke WA karena lebih enak kalau kita chatanya di WA. Karena menurut data ya, orang Indonesia itu kebanyakan buka WA. Jadi lebih sering buka WA daripada sosial media yang lain. Jadi ketika kita posting konten di Facebook, Instagram, atau TikTok, lebih baik kita langsung direct ke WA gitu sih. Oke. Nah, ini ada dari Kak Ani. Kata-kata awal yang baik untuk follow up apa ya Kak yang Kak bikin CS merasa terganggu? Oh, customer. Kata-kata yang baik untuk follow up ya. Kalau aku sih biasanya kalau mau follow up biasa tanya kabar. Halo Mbak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Setelah itu baru deh setelah Mbaknya respon, baru deh tanyain misalnya, oh ya Mbak, aku mau ngasih info nih, kalau gamis yang A ini stoknya mau menipis, kira-kira yang punya Mbak mau dikirim kapan ya? Soalnya udah saya persiapkan gitu. Bisa kayak gitu juga Kak Anik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dwi Fitri. Untuk persepsi, semakin banyak data customer yang didapat, maka semakin besar peluang untuk closing. Benar begitu ya, Kak? Nah, benar banget Kak Dwi ya. Semakin banyak data kontaknya masuk dan sudah tertarget tentunya, semakin banyak juga semakin besar juga peluang closing yang Kak Dwi dapat. Karena semakin banyaknya kontak WA, tentunya semakin banyak juga orang yang tahu produk Kak Dwi, bisnis Kak Dwi, sehingga mereka gak ragu lagi. Tapi ketika ada leads masuk dan mereka nggak jadi closing, nggak boleh dibiarin lolos gitu aja. Harus di save dulu kan, paling tidak itu harus saling save kontak supaya
mereka tahu apa yang Kak Dwi jual dan tahu produk Kak Dwi, tahu bisnis Kak Dwi, tentunya dengan pelayanan yang ramah ya. Karena kalau pelayanan itu nomor satu dan jawabnya juga jangan slow respon kalau menurut aku sih. Apalagi customer baru ya, nggak boleh slow respon. Wah, itu nggak boleh banget. Bisa-bisa lari ke kompetitor sih Kak Thais. Iya. Oke, ini habis ya pertanyaannya. Coba ada yang mau tanya lagi gak? Masih ada waktu nih teman-teman. Masih ada waktu 10 menit lagi ya Teh? Iya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis, aku saranin sih untuk teman-teman yang baru mulai bisnis, yang belum paham strategi closing atau manajemen waktu dan bisnis modal kanvas, aku saranin sih teman-teman buat ikut kelas bisnis nol, mulai bisnis dari nol, dari SBO, nanti akan karena di kelas itu bayarnya suka-suka teman-teman dan ilmu yang didapat itu banyak banget. Kalau nggak salah sih ada 11 poin materi yang menurut aku sih penting banget buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, kayak cara menentukan ide bisnis biar laris gitu ya. Kemudian ada kemudian ada bisnis model kanvasnya, terus ada manajemen waktu, tips memulai bisnis, itu lengkap banget di satu kelas itu sih teman-teman. Jadi kalau menurut aku ya, kalau teman-teman baru mau mulai bisnis, aku saranin banget nih teman-teman buat ikut kelas memulai bisnis dari nol gitu. Thais, mungkin nanti Thais bisa bantu share info lebih lengkapnya kali ya di grup. Oh iya, siap Teh Cincin. Soalnya untuk strategi closing ini akan dibahas juga di kelas itu teman-teman. Jadi biar teman-teman lebih paham, biar teman-teman lebih paham, aku saranin banget sih teman-teman untuk ikut kelas itu. Iya ya, karena benar-benar diajarin dari nol gitu. Buat yang bingung gimana cara mulainya, dari mana mulainya gitu. Iya, karena masih banyak banget ternyata yang sering curhat. Aku mau mulai bisnis tapi nggak tahu harus mulainya dari mana gitu. Atau aku pengen bisnis tapi harus apa dulu ya yang aku persiapin. Nah, kayak gitu sih. Untuk kebingungan-bingungan kayak gitu, aku saranin ya, teman-teman ikut kelas bisnis dari nol. Oh iya, aku mau spoiler. Investasinya mulai dari 50.000 dan teman-teman bisa pilih investasi sesuka hati teman-teman. Gitu. Oke, nanti untuk info lebih lengkapnya biar aku share di grup ya, sekalian sama recordnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Dwi Fitri. Kalau usaha udah berjalan 2 tahun, tapi omset masih ratusan ribu, itu gimana ya Kak? Kemarin-kemarin di tahun lalu banyak banget orderan, tapi di tahun ini kurang banget data customer yang lihat story WA hanya 30 orang. Padahal dulu sampai 80-an gitu Kak. Ini solusinya gimana ya Kak? Karena Dewi juga kadang ada aktivitas kuliah. Oh masih kuliah Kak Dewi. Keren ya. Wow, semangatnya Kak Dwi sih keren banget sih. Nah, kalau menurut aku sih, biar datengin data customer baru, Kak Dwi bisa coba eh, seluruh sosial media atau bisa coba juga di marketplace sih. Bisa gunain Shopee atau FB Marketplace karena itu lumayan banget untuk narik customer baru dan itu eh, cukup tinggi juga ya penggunanya. Atau mungkin bisa coba TikTok Shop. Nah, itu lagi hits banget nih sekarang coba TikTok Shop karena kemarin tuh kita ada sempat kelas webinar bareng penulis buku 100 juta pertama dari TikTok Shop. Nah, coba deh Kak Dwi atau teman-temannya lain simak lagi materi itu. Jadi intinya kalau mau dapetin customer-customer baru,
gunain si sosial medianya dengan semaksimal mungkin. Postingnya konsisten pertama, dan buat konten yang menarik. Kalau mau boleh juga mengikuti tren yang ada, itu harus banget untuk ikut tren gitu sih. Iya, dari yang lihat WA story 80, sekarang jadi 30 ya, bedanya 50. Coba cek lagi itu masih pada aktif nggak WA-nya. Jangan sampai di-save tapi WA-nya udah nggak aktif, teman-teman. Coba follow up lagi, jalin lagi silaturahmi sama customer lamanya gitu sih. Iya, atau coba BC siapa aja yang respon gitu kan, bakal kelihatan yang aktif. Nah, oh ini Kak Eni nanya investasi bebas tapi materinya sama Kak Eni. Sama ya tes Insin ya? Sama Kak Eni, untuk investasinya bisa bebas, suka hati, tapi materi yang didapat sama kok. Jadi sayang banget kalau kelas ini dilewatin gitu. Soalnya biasanya di atas 200.000 ya kelas-kelas. Baru kali ini dapat kelas yang cuma 50.000. Bayarnya suka-suka gitu teman-teman. Keren banget emang. Nanti infonya pokoknya bakal aku share di grup. Nah, baik Kak, makasih banyak ya. Ya Kak, materi yang dikasih akan langsung diterapkan Kak. Wih, keren. Semangat ya Kak Dewi. Oke. Masih ada 7 menit lagi nih teman-teman. Siapa yang mau tanya lagi nih? Coba ada yang mau tanya lagi? Kak Anik masih ada di sini. Kak Anissa, Kak Dewi, Kak Safira. Tuh, pada diam aja. Coba ada yang mau nanya nggak? Kak, kalau jam posting baiknya di jam berapa ya? Ini untuk sosial media apa ya? Coba tes Insin boleh dijawab dulu. Kak, kalau jam posting baiknya di jam berapa ya? Oke, Kak Anissa, kalau untuk jam posting biasanya disesuaikan sama akunnya masing-masing, karena setiap akun itu jam postingnya beda. Nah, tapi ya menurut rata-rata jam posting itu bagusnya tuh di pagi hari sekitar jam 7, jam 8, terus jam makan siang sama malam. Tapi lihat juga kondisi akunnya kayak gimana dan tergantung platform mana yang mau posting gitu. Kak, Instagram, Facebook, TikTok itu jam postingnya beda-beda tergantung kondisi akunnya. Gitu Kak Nisa. Oke, kalau WA beda ya kayaknya. Kalau WA sih aku saranin bikin story-nya 8 dan itu di-up sejam sekali sih. Oke, kayak di SBO ya. Iya. Jam kerja itu 8 jam, 1 jam sekali berarti ada 8 WA story gitu. Jangan sampai titik-titik gitu kayak jahitan teman-teman, soalnya rata-rata customer juga males gitu liatnya, keburu males kalau lihat titik-titik gitu. Dan jangan lupa kontennya juga harus ada konten sapaan ya tes Insin ya. Ya, harus ada konten interaksinya, awareness-nya baru closing sih. Jadi biar nggak melulu jualan, karena kalau dijualin terus kita aja bosen ya. Iya. Ya teman-teman ya. Jadi harus ada tetap interaksi, edukasi sama baru deh closingnya gitu. Jangan closing mulu gitu. Oke, dari Kak Anik lagi. Kak, saya kan jualannya palu gada. Postingan yang efektif gimana? Karena produknya kan banyak, katanya gitu. Nah, kalau mau lebih efektif, aku saranin sih Kak Anik bikin jadwal ya. Misalnya hari ini jual produknya gamis sama himar. Nah, itu dulu yang diposting. Terus besoknya mungkin baju anak dan lain-lain gitu. Jadi setiap hari itu udah tersusun si jadwalnya biar Kak Aniknya nggak bingung sama nggak bentrok sama ngurusin yang lain sih. Gitu. Nah, jadi emang harus punya jadwal sendiri ya. Iya, dan untuk bikin konten itu
apalagi konten yang desain ya perlu waktu yang lumayan, apalagi buat mama yang sibuk ngurusin anak, nih ngurusin rumah, suami, dan bisnis gitu. Perlu manajemen waktunya sih. Tapi kalau apalagi di Instagram gak bisa asal post ya teman-teman, harus postingannya itu cantik, menarik, karena audiens Instagram itu visual biasanya. Jadi kalau kontennya kurang menarik, jarang ada yang lirik gitu. Wih. Oke, dari Kak Dwi Fitri lagi. Kalau mau bikin konten kan harus ada HP atau media. Nah, kita pilih beli HP dahulu atau tambah stok produk dulu ya, Kak. Soalnya kan produk masih dikit banget dan sementara untuk promosi yang menarik harus memerlukan memori yang banyak katanya. Kalau menurut aku sih diprioritaskan dulu yang penting sih Kak. Kalau misalnya gadgetnya kurang mendukung, diprioritasin dulu si gadgetnya, karena untuk produk tuh kan sekarang banyak banget ya yang nawarin join besaran gratis dan udah disediain marketing kitnya gitu. Jadi dengan sendirinya produk bisa ngikutin ketika media yang kita punya itu udah mendukung gitu sih. Karena kalau jualan online tanpa gadget itu kayaknya nggak lengkap ya. Betul. Nggak bisa juga. Iya benar tuh Sinsin. Kak maaf ya banyak tanya, masih haus ilmu bisnis soalnya. Wih, gak apa-apa Kak. Kak Dwi, gak apa-apa. Keren. Malah kita suka yang pada kepo sama bisnis ya. Jadi lebih semangat gitu. Nah, kata Kak Anik berarti per produk per hari ya Kak? Ya bisa kayak gitu kan, per produk per hari, atau misalnya pilih aja produk yang kira-kira nyambung, misalnya gamis dengan jilbabnya atau dengan kaos kakinya yang kira-kira bisa satu target market gitu. Bisa di dalam satu hari, tapi bisa di dalam satu hari itu untuk di story WA. Tapi kalau untuk di Facebook mungkin bisa satu atau dua produk yang di-up setiap harinya. Gitu. Oke. Terima kasih, Kak. Nah, tapi sebetulnya masih banyak kendala bisnis aku. Cara bikin konten, optimasi, dan lain-lain. Gimana ya, Kak? Oke, kita bahas di diskusi selanjutnya ya. Kita langsung ke depan ya, teman-teman. Kak Anissa. Kita bahas satu-satu ya, dari cara bikin konten, optimasi, dan lain-lain. Biar kebedah satu-satu gitu. Oh iya, teman-teman. Aku mau ngasih tahu nih, kalau Jumat ini tanggal 11 Maret akan ada webinar. Webinarnya cara mudah bikin logo dengan aplikasi gratisan nih. Kalau teman-teman mau bikin logo untuk Allshop, wajib banget ikut webinar ini. Pematerinya ada Teh Daisy. Gratis ya ini mah. Gratis. Yang ini gratis untuk semua anggota komunitas bisnis muslimah. Wih, spesial banget nih komunitas bisnis muslimah. Spesial. Eksklusif lah. Oke. Berarti tanggal 11 Maret ya? Ya, tanggal 11 Maret. Boleh catat dan pasang alarm dari sekarang, teman-teman, biar nggak lupa. Iya. Simak terus grupnya, biar gak ketinggalan info. Daftar, Kak. Wih, nanti ya di-share di grup infonya. Udah banyak banget info yang bakal di-share nih. Oke, udah habis nih pertanyaannya. Oh, udah habis juga waktunya ternyata, teman-teman. Oke, jam berapa, Kak? Sore ya, Teh Sinsin ya? Untuk jamnya jam 4 sampai jam 5 sore, Kak Sri. Nah, oke. Mungkin diskusi hari ini sekian ya, teman-teman. Semoga minggu depan kita bisa diskusi lagi. Jangan lupa dipraktekin materinya. Coba, ada yang mau disampaikan dulu sama Teh Sinsin? Oke, gabung, Kak. Boleh Teh Sinsin? Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyimak diskusi hari ini. Insya Allah di pekan depan kita bertemu lagi di hari Rabu, diskusi 40 menit. Nah, mohon maaf kalau aku
dari aku pribadi ada salah-salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak sambil ngurusin bocil, Masya Allah. Semangatnya keren banget nih. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Sehat selalu, jaga kesehatannya. Soalnya lagi musim sakit ya. Banyak yang flu, demam, batuk. Semoga teman-teman selalu sehat. Oke, dilancarkan bisnisnya. Nanti recordnya bakal di ini ya, untuk yang telat gabung ke Infinix Note 11 siapa ya? Oke, nanti untuk recordnya bakal di-share di grup KBM ya teman-teman. Makasih banyak buat yang sekarang udah nyempetin waktunya. Aku juga telat, nggak apa-apa Kak Husna, nanti recordnya akan dikirim. Ya, makasih banyak untuk teman-teman yang udah nyempatin waktunya buat diskusi ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa jadi jalan teman-teman untuk meraih kesuksesan bisnisnya. Amin. Oke, sekian dari aku, Teis, dan dari Tesinsin. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, sehat-sehat semuanya. Makasih. Ya, makasih juga teman-teman.